Bismillahirrahmanirrahim. Kami Forum Pengasuh Pesantren Babakan Ciwari Cirebon dengan ini menyampaikan pernyataan sikap keprihatinan yang mendalam terkait dinamika yang terjadi di PBNU. Untuk itu kami berharap agar situasi segera kondusif sehingga Jamiah bisa kembali fokus khidmah dengan agenda keumatan. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, maka dengan ini kami memaklumatkan, pertama, mengingatkan kepada semua pihak untuk menjaga solidaritas, persatuan, serta berpegang teguh pada qanun asasi Nahdlatul Ulama, mengedepankan sikap saling husnuzon dan waspada terhadap segala upaya adu domba dengan tujuan meruntuhkan marwah alim ulama, terutama Dewan Syuriah. Kedua, menghimbau kepada semua pihak untuk menghormati dan patuh terhadap kebijakan Dewan Syuriah selaku pimpinan tertinggi dan pemegang otoritas yang sah dalam Jamiah Nahdlatul Ulama sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar NU. Yang ketiga, untuk mengantisipasi berlarut-larutnya konflik, maka kami meminta pengurus besar Nahdlatul Ulama agar segera mempercepat pelaksanaan muktamar. Demikian maklumat ini disampaikan sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab terhadap Jamiah Nahdlatul Ulama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi dan memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cirebon, 5 Desember 2025. TPD Forum Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwari Cirebon. Ya, demikian suara dari Aliansi Ulama Cirebon yang menghendaki agar dipercepat MLB atau muktamar agar marwah NU ini tidak terkoyak. Ya, segera gelar MLB PBNU. Ya, ini juga untuk menundukkan sikap Jumawa Kiai Haji Miftahul Akhyar. Mbah Miftahul Akhyar ini semakin menampakkan jati dirinya sebagai sosok yang sangat ambisius, yang kelihatannya sangat ingin untuk mengangkangi ya dan merampok NU untuk kepentingan pribadi dan tuannya. Siapa lagi kalau bukan para kadzibin ya, Ba'lawi Trah Yahudi Askenazi. Apa indikatornya? Nah, yang pertama, Mbah Miftahul Akhyar ini menciptakan kegaduhan di PBNU dengan memecat ketum PBNU dengan tanpa mengindahkan mekanisme yang telah diatur dalam ADART NU. Peraturan organisasi NU dan administrasi NU, tetapi dengan menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Rois Am PBNU dengan gayanya yang otoriter atau tangan besi. Nah, indikator yang kedua, balelo atau menolak terhadap dawuh para kiai sepuh yang memerintahkan untuk islah. Nah, Mbah Miftahul Akhyar ini berdalih bahwa islah hanya bisa diterapkan pada soal perselisihan, bukan untuk masalah pelanggaran. Mbah Akhyar kelihatannya sengaja atau lupa bahwa proses pemecatan terhadap ketum PBNU yang dilakukannya telah banyak menabrak dan melanggar berbagai mekanisme dan aturan yang ada. Indikator yang ketiga, Mbah Miftahul Akhyar mengabaikan timbalan atau undangan para kiai sepuh yang memintanya untuk datang di dalam kesepuhan Tebu Ireng pada tanggal 6 Desember 2025. Mbah Miftahul Akhyar berdalih bahwa dirinya punya agenda sendiri, yaitu mengadakan rapat pleno PBNU pada tanggal 9 sampai dengan 10 Desember yang akan datang. Padahal jikalau Mbah Akhyar memang pengurus NU yang baik, ya, jikalau Mbah Akhyar ini memang pengurus NU yang baik, tentu masih bisa hadir memenuhi undangan tersebut. Karena masih ada jeda waktu beberapa hari sebelum rapat pleno yang akan diselenggarakan. Tetapi Mbah Akhyar ini lebih memilih mengabaikan dawuh para kiai sepuh tersebut daripada harus mematuhinya. Nah, Dari ketiga fakta yang saya uraikan di atas, ya,
semakin memperjelas dan mempertegas bahwa keberadaannya sebagai Rois Am di PBNU, Mbah Miftahul Akhyar itu bukan untuk membesarkan NU, tetapi kelihatannya lebih pada ambisi untuk mengangkangi dan merampok NU dengan tujuan untuk mempersembahkan pada tuannya, sebagaimana yang saya uraikan di awal. Berpijak pada 3 fakta yang saya uraikan di atas, maka melalui postingan ini saya menitipkan harapan besar kepada segenap pengurus PWNU, PCNU, PCINU, Banom NU, Lembaga NU sebagai berikut. Jika Mbah Miftahul Akhyar benar-benar memaksakan diri menggelar rapat pleno PBNU, saya mohon kepanjenengan semua untuk menyelamatkan NU dengan cara mengusulkan dalam rapat pleno tersebut agar PBNU segera menggelar MLB untuk mengatasi krisis yang tengah terjadi di PBNU sekarang. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dijadikan bahan semoga bisa dijadikan bahan pertimbangan. Ya, ini mewakili ceritaan daripada NU kultural ya, NU akar rumput, atas kegaduhan gonjang-ganjing yang terjadi di PBNU. Khutbah sofa wa da makadar hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.